Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda dari PAP Sore semester 2. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses yang berlangsung secara sistematis sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang merupakan aset penting perusahaan lewat penerapan tahapan perencanaan sumber daya manusia yang tepat. Akan tercipta harmonisasi antara karyawan dan pekerjaan. Pengertian kedua adalah perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning atau HRP, yaitu proses peramalan yang sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasinya. Adapun tahapan perencanaan sumber daya manusia, yang pertama menganalisis tujuan organisasi, yang kedua melakukan inventarisasi sumber daya manusia yang ada, yang ketiga perkiraan permintaan dan pasukan sumber daya manusia, yang keempat memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia, yang kelima merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia, yang keenam pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Adapun pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian formasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi kepada pelamar, juga penempatan formasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia semakin rumit karena berbagai peraturan memberi peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, serta semakin kompleksnya formasi jabatan yang akan diisi. Rekrutmen calon pelamar pekerjaan, seleksi calon pekerjaan atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Terakhir, mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Adapun kendala perencanaan sumber daya manusia, yang pertama, pemanfaatan sumber daya manusia belum optimal. Kendala terbesar adalah fakta bahwa sering ditemukannya pemanfaatan karyawan pada jam kerja yang belum optimal. Pada saat dilakukan manpower planning, tantangan utamanya adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia untuk bekerja secara efektif pada saat jam bekerja. Yang kedua, tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Ketidakhadiran sangat tinggi dan cenderung meningkatkan setiap tahun. Ketiga, tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil. Dampaknya adalah pada rendahnya produktivitas yang mempengaruhi dalam membuat perencanaan sumber daya manusia. Yang terakhir, kontrol tenaga kerja dan review. Adapun metode sumber daya manusia, yang pertama, tenaga kerja adalah individu yang menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tenaga kerja ada di kisaran usia 15-64 tahun. Adapun usia produk ada di rentang usia 20 sampai dengan 40 tahun. Yang kedua, tenaga ahli adalah individu yang memiliki suatu keahlian khusus. Tenaga ahli sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah pemimpin, berfungsi untuk memimpin jalannya. Baik buruknya jalan perusahaan ada di tangan pemimpin. Yang keempat adalah pengusaha, adalah individu yang mampu mengembangkan usahanya. Pengusaha juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima, produsen adalah individu yang menghasilkan barang. Yang terakhir, konsumen adalah individu yang pemakai dari barang yang diproduksi.
Adapun perencanaan sumber daya manusia yang dapat dilakukan dengan baik dan benar, yaitu job analysis, merupakan kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menghimpun serta mengolah data, kemudian menyajikan hasil berupa informasi secara sistematis, tepat dan jelas, yang nantinya dapat digunakan dalam berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, job description adalah catatan tentang tugas dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan tertentu. Catatan tersebut berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan, bukan tentang pemegangan pekerjaan. Yang ketiga, job specification adalah suatu pernyataan tentang kualifikasi minimum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan job description yang diminta. Job evaluation adalah proses menganalisis dan menilai suatu jabatan secara sistematis guna mengetahui nilai relatif bobot berbagai jabatan dibandingkan dengan jabatan lainnya dalam suatu perusahaan. Job enrichment sering kali digunakan untuk memotivasi karyawan agar memaksimalkan kinerjanya. Job enlargement bertujuan untuk memperluas isi pekerjaan karyawan secara horizontal. Artinya karyawan akan diberikan tugas yang lebih banyak di mana perluasan tersebut tetap dalam satu level pekerjaan pokoknya. Job enrichment lebih menekankan pada kualitas, sedangkan job enlargement lebih menekankan pada kuantitas. Yang terakhir, penyederhanaan kerja atau work simplification. Segenap aktivitas memperbaiki pelaksanaan serta kerja apapun dengan maksud untuk senantiasa menemukan cara sebagai lebih sempurna agar hemat pikiran, tenaga, waktu, ruang, dan benda. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.